Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan nge-review suatu brand yang terkenal tapi belum pernah kita review sebelumnya, yaitu kita akan mereview brand Shure, atau kadang-kadang kita bilang Shure gitu. Shure itu sudah sangat terkenal dengan wire-nya. Jadi beberapa produk-produknya dia, baik itu mic, baik itu headphone, EM, itu bagus-bagus. Nah, sekarang Shure mulai masuk ke wireless. Mereka baru saja ngeluarin Ioniq 50 wireless headphone dengan teknologi noise cancelling. Nah, kira-kira mereka bisa nggak nih masuk di teknologi wireless dengan baik seperti di wire-nya? Kita akan bahas Music Lover. Nah, Music Lover, ngomong-ngomong, harganya ini ya, headphone ini headphone full size, kemudian close back headphone, harganya di 7.750.000. Jadi lumayan mahal ya. Ini kayaknya headphone active noise cancelling atau headphone wireless juga yang paling mahal yang gue tahu. Ya, Sony ngeluarin tapi kayaknya nggak segini harganya. Ada Technica juga dan beberapa brand lain juga ngeluarin tapi harganya nggak segini. Ini yang paling mahal sepertinya ya, 7.750.000. Nah, sebelum mulai kita akan bahas dulu speknya. Driver yang digunakan adalah dynamic driver dengan neodymium magnet 50 mm, termasuk gede drivernya. Kemudian frekuensi responnya 20 Hz sampai 20.000 Hz, jadi standar. Sensitivity-nya 97 dB. Kemudian impedansinya 39 ohm, jadi lumayan gede. Beratnya 334 gram, jadi termasuk yang untuk full size ini agak termasuk berat ya, coba gue pegang. Jadi lumayan berat sih. Tapi nanti kita akan bahas di fittingnya ya. Kira-kira kalau walaupun berat, tapi kalau fittingnya enak ya enak-enak aja gitu. Kemudian sudah menggunakan Bluetooth 5.0 ya. Nah, ini yang menarik. Kodeknya Music Lover, semua kodek yang ada bisa dipakai. AAC jalan, SBC jalan, aptX jalan, aptX low latency jalan, aptX HD jalan, LDAC pun juga jalan. Jadi semua kodek yang ada juga bisa dipakai di sini. Ya, jadi pasti akan luar biasa nih bunyinya. Colokannya sudah pakai USB-C juga, baterainya tahan sampai 20 jam. Kemudian ini bisa di fold, swivel lah, ya kayak fold swivel cuman 90 derajat lah kurang lebih seperti ini. Ya, jadi bisa ditaruh di meja dengan lurus seperti itu. Nah, yang menarik sekali ini juga dia menggunakan teknologi environment mode. Itu kalau kayak di Audio-Technica kayak teknologinya dia yang hear through. Jadi walaupun kita pakai, nanti kita bisa dengerin suara orang yang kita ajak ngomong, ataupun kita bisa dengerin suasana environment yang ada di sekeliling kita. Oke, dan ini tentu saja juga support untuk menggunakan kabel. Ya, oke, saya pikir itu untuk speknya. Ya, kita akan bahas untuk build quality dan desainnya. Nah, Music Lover, ini memang headphone, gua akuin sangat-sangat premium. Music Lover lihat dari boxnya. Ya, bukan dari case-nya, box-nya dulu nih. Segede apa ya ini? Segede gaban, gede banget. Ya, seperti ini bisa diberdiriin lagi. Jadi ini kalau misalnya dipajang di meja atau misalnya dipajang di etalase itu keren banget. Nah, kemudian case-nya, ini case-nya seperti ini. Ini case premium banget. Kelihatan solid dari bahan yang baik, yang bagus, materialnya oke banget semua. Di dalamnya juga seperti ini. Jadi ini memang didesain dengan sangat baik gitu, premium banget. Nah, kita masuk ke headphone-nya sendiri. Nah, headphone-nya sendiri dari housing-nya ini bisa di-adjust sedikit ya. Kemudian untuk panjangnya juga bisa di-adjust. Pads-nya ini empuk banget. Headband-nya juga empuk banget. Ini kayaknya bahannya dari leather ya, jadi sangat nyaman. Kemudian di bagian dalamnya ada tulisan L untuk kiri, tentunya R untuk kanan. Jadi kita nggak akan ketukar gitu. Ini bagus banget. Dan swivel tadi gue bilang ya, swivel 90 derajat. Nah, dari build quality-nya ini kokoh banget Music Lover. Ini gue nggak tahu ini kayaknya dari logam, dari stainless steel. Pokoknya ini oke banget, solid banget kerasanya. Ya, ini memang didesain dengan sangat baik. Ya, di sini ada logo Shure di kiri dan kanannya. Kemudian di bagian dalam headband-nya juga ada tulisan Shure. Dari desainnya, dari build quality-nya, ini kayaknya gue bisa ngasih nilai 9 kayaknya. Ini bener-bener premium banget ya, jadi nggak heran harganya memang di kisaran harga 7 juta ya. Jadi ya memang didesain juga dengan sangat baik. Walaupun desainnya bagus tapi suaranya kurang ya sama aja. Tapi kita akan bahas dulu suaranya nanti ya. Oke, sekarang gue mau coba dulu sebelum kita masuk ke suara, kita coba dulu dari fittingnya. Ya,
Ya, fittingnya seperti ini. Rasanya nyaman banget Music Lover. Ya, ini gue pakai berlama-lama juga kayaknya sih nggak kerasa. Walaupun ini kan 300 gram lebih, jadi termasuk cukup berat. Tapi kalau kita pakai itu karena mungkin headbandnya empuk, jadi nggak kerasa gitu. Clampingnya itu nggak neken, nyaman banget. Nah ini juga padsnya, biasanya kalau yang biasa itu lama-lama kita kerasa kuping panas. Udah clampingnya agak keras gitu, terus kuping panas, biasanya itu yang biasa. Nah ini enggak, ini di kuping kerasanya dingin, adem, kemudian clampingnya nggak keras, tapi solid gitu, nggak goyang-goyang. Di headbandnya juga enak. Ya. Untuk fittingnya ini gue suka banget, enak banget ini fittingnya. Oke, sekarang kita bahas sedikit masalah koneksinya. Untuk koneksinya, gue pair ke player gue atau ke HP, cepat sekali. Jadi itu salah satu indikasi barang-barang premium biasanya koneksinya cepat. Jadi lu rubah ke misalnya handphone A, pindah ke handphone B, atau pindah ke player B, itu cepat banget digantinya. Tapi tentunya sudah di pairing dulu, jadi itu cepat banget kebacanya. Nah, cara pairingnya memang agak unik sih. Lo mesti pencet ini nih, Music Lover. Jadi ada power, ini pencet mungkin 2 detik itu untuk powernya, untuk nyalain. Tapi kalau mau pairing, itu pencet yang lama mungkin sekitar 6 detik. Kalau lampunya kedap-kedip merah biru cepat, nah itu berarti dia udah siap di pairing. Latensinya, gue nggak akan bahas latensi lagi lah kalau kayak level seperti ini. Ya semua codec dilahap sama dia, sama aptX low latency bisa, AAC SBC bisa, aptX HD bisa. Jadi mau dibahas apa lagi, latensinya pasti ada, tapi kecil banget. Sekarang gue mau bahas selanjutnya ke teknologi yang digusung. Nah, teknologi di Shure Aionix 50 ini ada 2 teknologi yang sangat signifikan dan menurut gue itu teknologi yang sangat baik. Yang pertama, Active Noise Cancelling. Music Lover pasti udah tahu kan, Active Noise Cancelling berarti dia meredam suara-suara yang di luar. Nah, berlawanan dengan teknologi Active Noise Cancelling, ada namanya Environment Mode yang digunakan di Aionix 50 ini. Nah, Environment Mode, kita bisa dengarkan semua bunyi dari lingkungan di sekitar kita. Percakapan kita, sama teman gitu, bunyi-bunyi di luar bisa kita tangkap. Jadi kalau misalnya kita pakai olahraga, kadang-kadang bahaya kalau kita lari nggak dengerin kiri kanan gitu. Jadi kalau ada kendaraan kita nggak tahu gitu. Nah ini ada environment mode, jadi kita bisa dengerin lingkungannya. Dan yang menariknya, dia punya aplikasi khusus sendiri. Namanya Shure Plus Play. Ya, jadi aplikasi yang mengatur environment mode-nya. Jadi Music Lover pengen supaya benar-benar kerasa semua environment mode-nya, atau mengatur noise cancellingnya. Noise cancellingnya yang normal atau yang max, benar-benar kedap gitu. Mungkin dalam kondisi yang ruangan atau tempat yang sangat ribut kita pakai yang max, tapi kalau yang biasa-biasa ya nggak pakai yang normal aja gitu. Nah ini teknologi yang dua-duanya sangat berguna dan bermanfaat, dan Shure luar biasanya nggak gagap gitu dengan teknologi ini. Jadi mereka bisa menggunakannya dengan sangat baik. Tapi tenang dulu, kita akan bahas suaranya karena itu yang paling penting kan. Nah sekarang kita mau bahas suaranya. Nah Music Lover, suara dari Aionix 50 ini memang gue akuin bahwa ini adalah headphone reference. Maksudnya apa? Headphone reference itu headphone yang memang udah kelasnya udah high end atau kelasnya atas. Gue beberapa kali dengerin headphone noise cancelling top of the line dari beberapa brand yang terkenal, tapi kayaknya yang paling reference, yang paling teknisnya paling tinggi kayaknya Shure ini. Ya, tapi sebelum itu kita bahas dulu dari tuningnya. Tuningnya mungkin nggak akan gue bahas banyak gitu, karena dia arahnya natural to bright lah, flat to bright lah gitu. Jadi nggak banyak kolorasi. Jadi benar-benar memang ya kelas reference gitu. Bassnya tight, cepet, tapi punch-nya dapet. Kemudian mid-nya juga cukup present, clear, treble-nya juga extend gitu. Jadi oke, tuningnya nggak akan banyak gue bahas. Nah, teknisnya ini ya, gue mulai dari transient. Transientnya bagus banget Music Lover. Presisi banget. Bunyi dari keras, kecil, cepat, lambat. Ya, walaupun bunyi-bunyi itu kompleks, itu benar-benar kerasa dengan sangat baik. Kemudian headroom-nya luas sekali. Noise floor-nya juga bagus gitu, cukup rendah. Kemudian teknis-teknis seperti clarity-nya, waduh, mantap banget. Detailnya benar-benar detail. Soundstage, positioning instrumen-instrumen, mau pakai instrumen yang kompleks kayak orkestra gitu, benar-benar terdefinisi dengan baik. Posisi misalnya string section, wind section, perkusi, piano, instrumen-instrumen yang lain, semua benar-benar
posisinya itu benar di posisinya. Jadi kalau kerasa sangat di belakang, mengelebar, kerasa ngelebar. Ya. Dan separasinya benar-benar kepisah. Kita bisa bandingin semua instrumen-instrumen yang ada dalam lagu kita itu benar-benar dengan sangat-sangat presisi. Terus imagingnya, 3D imagingnya benar-benar luas. Jadi begitu kita pakai, benar-benar kerasa dalam ruangan yang gede. Ya, jadi teknisnya ini gue mesti ngakuin Shure Ioniq 50 ini luar biasa Music Lover. Jadi ini sangat baik untuk teknisnya. Nah sekarang pertanyaannya, ini kan ada teknologinya. Dan gue juga pengalaman beberapa brand yang lain, kalau kita menggunakan teknologi seperti noise cancelling, environment-nya, atau ambience-nya, atau hear through-nya gitu, itu ada perubahan bunyi yang cukup signifikan. Nah, untuk Shure ini luar biasanya. Gue ngerasa memang ada perubahan, tapi kecil banget Music Lover. Jadi kalau Music Lover pakai misalnya yang tanpa apa-apa, anyway, ini isolation-nya, pads-nya ini isolasinya bagus banget. Jadi walaupun tanpa noise cancelling, dia terisolasi dengan baik. Jadi suara-suara di luar itu benar-benar kedap. Cuman pakai isolation-nya doang, cuman pakai pads-nya doang, belum pakai noise cancelling-nya. Nah, pakai noise cancelling-nya, suaranya kedap banget kan, yang ada yang normal ataupun ada yang max. Nah, dua-duanya itu tidak merubah tekstur bunyinya. Tidak merubah teknis suaranya ataupun tuningnya dengan banyak gitu, enggak. Dikit banget perubahannya. Jadi teknisnya tetap bagus, tetap terjaga, tuning suaranya juga tetap flat, tetap rata gitu. Begitu gue rubah juga ke mode environment kita bisa atur di aplikasinya tuh bisa yang sampai paling ujung kanan sampai paling kiri dan cukup luas. Nah mode environment-nya juga itu sama Music Lover, tidak merubah banyak dari kualitas suaranya. Ini yang luar biasa, jarang banget gue bisa ngedengerin headphone dengan teknologi seperti ini, tapi tidak merubah suara. Jadi tetap walaupun kita nggak pakai teknologinya, tetap misalnya yang normal, atau noise cancelling, atau environment, benar-benar suaranya sedikit sekali perbedaannya. Memang ada, tapi sedikit banget. Jadi masih tetap oke semuanya, masih sangat bagus. Kesimpulan akhirnya, headphone ini, Shure Ioniq 50, buat gue pribadi, ini mungkin headphone dengan active noise cancelling terbaik yang pernah gue dengar. Jadi sangat reference, sangat bagus bunyinya, sangat high-end bunyinya. Nah, gue mesti ngacungin jempol untuk Shure. Ternyata mereka bisa berhasil di wire dan juga mereka masuk ke teknologi wireless tapi nggak gagap. Langsung bisa bersaing dengan teknologi yang sangat baik, bersaing dengan kualitas yang sangat baik. Ya, buat gue pribadi, ini sangat dipertimbangkan untuk dimiliki. Memang harganya, ya ini juga yang paling mahal sih, 7.750.000 itu cukup gede gitu. Tapi kalau dari teknologi, dari build quality, dari kualitas suara, gue pribadi sangat merekomendasikan. Tapi anyway, tentu saja Music Lover untuk mesti coba, mesti audisi sendiri, dan rasakan sendiri, percaya sama kuping sendiri. Karena itu yang paling benar. Oke, mungkin itu aja dari gue. Sampai ketemu lagi. Dadah. Tenang dulu, tenang. Nanti like komennya tulis aja di bawah ya. Gue lupa.